Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Salman dan Saad. Gimana liburan kalian di rumah? Ada yang jenuh ya? Sama, Ustazah juga. Tapi dengan kejenuhan itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata need to. Oke, atau need. Yang artinya adalah membutuhkan atau perlu atau harus, tergantung konteks kalimatnya ya. Di sini Ustazah akan membagi need to atau need-nya menjadi dua. Kenapa? Karena ketika kalian bertemu dengan subjek yang berbeda, maka kalian akan menggunakan kata need to yang berbeda juga. Yang pertama adalah need tanpa menggunakan s. Sedangkan yang kedua adalah need dengan tambahan s. Oke, artinya tetap sama. Yang berbeda adalah ketika bertemu dengan subjek. Kapan kita harus menggunakan itu? Yaitu ketika bertemu dengan subjek. Masih hafal kan? I, you, they, we, dan yang terakhir name atau nama yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan needs to dengan tambahan s, yaitu ketika bertemu dengan subjek atau pelaku. She, he, it. Tuh, maaf ya. Geser-geser. Name jumlahnya satu. Jadi hanya tunggal, tidak ada nama lain, hanya satu nama. Ya, untuk lebih jelasnya Ustazah akan memberikan contoh kalimat. Yang pertama, kalimat dengan menggunakan need to yang tidak pakai s. Contoh. Example. You need to go to the library. Perhatikan, kenapa ini tidak pakai s? Karena bertemu dengan subjek you. Jelas ya? Sekarang kita buat contoh dengan kata needs to yang pakai s. Ustazah pilih yang she aja ya. She needs to go to the library. Duh, jelas ya ini ya. Oke. Dua-duanya sama, artinya hampir mirip. Yang membedakan adalah subjeknya. Ini artinya kamu perlu pergi ke perpustakaan. Sedangkan ini, dia perempuan perlu pergi ke perpustakaan. Oke. Ini Ustazah tandai dengan kalimat positif. Karena tidak ada penggunaan kata tidak. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah kalimat positif ini menjadi negatif. Negatif, yaitu dengan cara menambahkan dua kata dan diletakkan di belakang subjek. You do not. Nah, atau kita singkat menjadi don't.
Kemudian seterusnya kalimatnya sama. Need to go to the library. Sedangkan dengan need tambahan s sama. Kita hanya perlu menambahkan kata tidak, tetapi berbeda dengan di sini do not ya. Kalau di sini apa? She does not, atau disingkat doesn't. Kemudian kalimat belakangnya sama. Need to go to, sama ya ini ya. Tapi dengan catatan ketika sudah ada dash di sini, yang tadinya di kalimat positif need-nya ada s-nya, s-nya harus dihilangkan. Perbedaannya di sini. Oke, paham ya? Kalau ada dash, need-nya tidak ada s. Walaupun kalian ketemu she, he, nama satu. Yang terakhir adalah kalimatnya kita ubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yaitu, mudah sekali, dengan cara melihat kalimat negatif, Ustadzah lingkari ini, dua kalimat dari depan, kita ubah posisinya. Yang tadinya you-nya di depan, do-nya belakang, sekarang kita ubah posisinya. Do-nya yang di depan. Do you, dan seterusnya sama. Do you need to go to the library? Nah, ini adalah kalimat tanya. Sedangkan kalimat need yang menggunakan s sama. Kita lihat kalimat negatifnya. Tinggal kita ubah posisinya. Dash-nya letakkan di depan. Does she need to go to the library? Oke. Selesai. Perhatikan. Ketika kalian mendapatkan kalimat tanya yang tidak didahului dengan kata tanya, 5W1H itu, berarti kalimat itu hanya membutuhkan jawaban singkat. Jawaban singkatnya bagaimana? Yes atau no. Karena di sini artinya apakah. Ini juga sama. Apakah? Yes atau no. Bagaimana jawaban selanjutnya? Tinggal kalian ubah. Pertanyaan itu kita balik posisinya lagi. Masih ingat nggak kalau pertanyaan you jawabannya apa? Ya betul, hanya ini ya pengecualian. Kalau pertanyaannya you, jawabannya I. Kemudian seterusnya bagaimana? Ya udah, tinggal diisi dengan do. Full stop, selesai. Kemudian yang no sama, I do. Karena no harus kita tambah dengan not. Apakah kamu perlu ke perpustakaan? Ya, saya ingin. Ya, saya perlu. Apakah kamu ingin ke perpustakaan? Ya. Tidak, saya tidak perlu. Sedangkan yang need membutuhkan s sama. Ini tidak berubah. She, karena di sini does, sini juga does. No, she does, karena no harus ada not. Oke. Selesai. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Giliran kalian belajar mengerjakan di buku paket halaman 83 yang bawah. Kalian boleh mengerjakan menggunakan bolpen dengan tulisan yang rapi ya, biar ustadzah gampang untuk mengeceknya. Kalau ada pertanyaan, boleh japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.